Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemarin kalian sudah merangkum tentang keseimbangan kimia dan menjawab beberapa soal tentang keseimbangan kimia. Hari ini saya coba menjelaskan tentang apa itu keseimbangan kimia. Keseimbangan kimia itu suatu reaksi kimia yang dimana dia berada pada keseimbangan saat dia mau menghasilkan produk, lajunya sama dengan laju dia membentuk reaktan. Jadi keseimbangan itu suatu kondisi yang sudah tidak bisa teramati lagi perubahan suatu sistem, karena setiap reaksi akan mencapai keseimbangan. Jadi kalau kamu lihat satu reaksi kimia, nah kalau dari panahnya itu kan dia langsung satu garis ya. Jadi kalau di keseimbangan dia bolak-balik, jadi panahnya ke kanan dan ke kiri. Kemudian keseimbangan kimia terjadi jika pertama laju reaksi dari kedua arah reaksi adalah sama, dia bisa membentuk produk, dia bisa membentuk reaktan kembali, dan konsentrasi dari reaktan dan produk besarnya konstan. Seimbang ini beda dengan seimbang. Kalau seimbang sama kanan kiri, berat kanan produk dan reaktannya sama. Tapi kalau keseimbangan itu bisa ke kanan, bisa ke kiri. Jadi konsentrasinya kedua-duanya konstan, mau berapapun reaksi atau produknya. Keseimbangan ada keseimbangan fisis, ada keseimbangan kimia. Kalau keseimbangan fisis, dia menghasilkan fasa atau perubahan wujud saja, tapi senyawanya sama. Kalau keseimbangan kimia, dia menghasilkan produk baru dari reaksi dan menghasilkan produk. Nah, ini kamu lihat di sini reaksinya bolak-balik. Jadi satu yang kamu harus tahu, kalau reaksi keseimbangan, reaksinya harus bolak-balik. Bukan satu arah ke sini, tapi ke kanan atau ke produk atau ke kiri reaktan. Keseimbangan biasanya dimana kalau misalnya reaktan ada reaksi N2O4 dan ini NO2 menjadi NO2. Di sini kalau dia reaksinya bolak-balik, kalau ini sebagai reaktan, maka konsentrasi reaktan akan berkurang, konsentrasi produk akan bertambah. Yang di sini produknya di NO2. Sedangkan kalau ini saya bilang sebagai reaksi, berarti ini di sini kan N2O4-nya di produk, maka NO2-nya akan menurun, N2O4-nya akan naik. Jadi suatu ketika akan ada konsentrasi yang tetap, baik NO2 sebagai reaktan maupun dia sebagai produk, atau N2O4 sebagai reaktan atau N2O4 sebagai produk. Dan kalau kita gabungkan grafik ini, dia menghasilkan dua hal konsentrasi di mana NO2 menurun dan N2O4-nya naik dan menghasilkan konsentrasi yang konstan. Nah, perbandingan konsentrasi produk dibagi reaktan pangkat suatu koefisien itu menghasilkan suatu tetapan. Nah, tetapan ini kita sebut sebagai tetapan keseimbangan. Karena di sini ada konsentrasi awal. Misalnya ada NO2 tadi sama N2O4 memiliki konsentrasi awal dengan variasi yang berbeda. Dan saat setimbang memiliki variasi yang berbeda juga. Maka kalau kamu bandingkan konsentrasi pangkat koefisiennya di produk dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisiennya, dia menghasilkan harga K yang sama, atau tetapan keseimbangan yang tetap. Ya, sehingga ungkapan keseimbangan, tetapan keseimbangan, yaitu konsentrasi reaktan, misalnya reaksi keseimbangan seperti ini, konsentrasi produk, pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan dan memiliki nilai tertentu. Ya, jadi jika ada reaksi seperti ini, C pangkat C kecil koefisien, D pangkat D kecil
B pangkat B kecil A per B pangkat B kecil dan per A pangkat A kecil. Nah, ini biasanya disebut ungkapan tetapan kesetimbangan. Ini satu hal yang kamu harus tahu pertama kali, yaitu tetapan kesetimbangan ya. Dan dari suatu reaksi kesetimbangan, kamu bisa tahu arah kesetimbangan. Kalau K-nya lebih besar dari 1, dia ke kanan, atau disebut menuju ke produk. Makanya, karena harga K-nya sangat besar, biasanya reaksi kesetimbangan tidak diberikan tanda bolak-balik, tapi langsung satu tanda ke produk. Kemudian kalau nilai K-nya lebih kecil dari 1, kita sebut arah kesetimbangannya ke kiri, atau menuju ke reaktan. Kemudian kesetimbangan ada namanya kesetimbangan homogen. Jika suatu reaksi memiliki spesies yang bereaksi berada dalam satu fasa. Kalau misalnya dalam satu fasa, misalnya gas dengan gas, N2O4 menjadi 2NO2 dalam fasa yang sama, lihat gas kan. Maka ungkapan kesetimbangan yang kita bisa sebut seperti ini dalam konsentrasi. Jadi Kc sama dengan konsentrasi NO2 kuadrat per konsentrasi N2O4 pangkat koefisien. Kuadratnya tadi ya, ini koefisiennya 2. Jadi saya bilang dari awal, kamu harus menyetarakan reaksi yang benar. Salah menyetarakan, salah juga ungkapan tetapan kesetimbangannya. Nah, karena satu fasanya adalah fasa gas, maka kita juga bisa menentukan tetapan kesetimbangan dari tekanan. Tekanan NO2 pangkat 2 per tekanan N2O4 pangkat koefisien, atau kita sebut sebagai Kp, tetapan kesetimbangan berdasarkan tekanan. Kalau Kc, tetapan kesetimbangan berdasarkan konsentrasi. Kamu tahu konsentrasi? Konsentrasi itu adalah molar. Satuan konsentrasinya molar. Satuan tekanan apa? ATM. Satuan konsentrasi apa? Mol dibagi volume larutan. Jadi kalau ada massa berapa gram dibagi mR-nya, itu dapat mol kan? Kemudian bagi volumenya berapa, kamu dapat konsentrasi. Entah itu konsentrasi di produk maupun itu konsentrasi di reaktan. Kalau tekanan, kamu pernah belajar gas kan? Nah, itu ada tekanan gas ideal. Masih ingat tekanan gas ideal? PV sama dengan nRT. Nah, N itu apa? Mol kan? V itu volume. Mol per volume ya konsentrasi. Karena temperatur pada setiap reaksi kesetimbangan itu tetap, dan tetapan gas itu pasti sama, maka kita bisa RT-nya bisa kita coret. Makanya kita bisa dapat PNO2 per PN2O4. Sama halnya dengan konsentrasinya. Makanya kita dapat Kc dari tetapan kesetimbangan dari konsentrasi dan tetapan kesetimbangan dari tekanan atau Kp. Umumnya Kc itu tidak sama dengan Kp. Ya, itu berdasarkan dari jumlah berapa jumlah koefisien, selisih dari koefisien di gas di produk berapa dikurangi dengan berapa koefisien yang ada di reaktan dalam fasa gas. Dan hubungan Kp sama Kc kita bisa dapat adalah Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Ya, Kp sama dengan Kc kali RT pangkat delta N. Delta N itu apa? Itu adalah koefisien, jumlah koefisien. Misalnya di sini 2, di sini 1, berarti jumlahnya berapa? 3 kan? Jadi jumlah koefisien yang ada dalam di produk dikurangi jumlah koefisien yang ada di reaktan. Nah, kamu bisa dapat delta N-nya berapa. Contoh ini berapa delta N-nya? Tapi ini khusus untuk fasa gas. Karena kalau bukan fasa gas, kita tidak bisa cari Kp-nya. Ya. Jadi yang bisa dicari adalah Kp yang memiliki tekanan. Yang memiliki tekanan apa? Gas. Jadi 2 ya,
kurangi 1 kan delta N-nya, berarti delta N-nya 1 gitu. T-nya dalam Kelvin. Jadi kalau ada derajat Celcius kamu tambah 273. R-nya 0,082. Kc bisa kamu cari dari perbandingan konsentrasi produk pangkat koefisien dibagi konsentrasi reaktan pangkat koefisien. Kp-nya kamu bisa cari. Saya bisa juga cari Kc tapi dari Kp. Saya diketahui adalah Kp-nya. Maka kamu bisa cari Kc-nya dari Kc sama dengan, tinggal balik aja. Kc sama dengan Kp kali RT pangkat min delta N. Jadi delta N-nya jadi minus. Karena kan kebalikannya kan. Jadi kamu pakai minus delta N. Dan jangan salah kalau menghitung ini yang di dalam kurung dulu diselesaikan. Ya, baru dikalikan dengan Kc. Nah, ini masalah matematika dasar kalian kalau di perhitungan sering salah-salah. Coba kita lihat. Misalnya ini kesetimbangan homogen. Ini ada CH3COH tambah H2O dan CH3CO min aqueous plus H3O plus. Mana yang sama? Aqueous kan? Aqueous itu bisa dicari dari Kc, konsentrasi. Ya, sehingga kita bisa dapat bersama ungkapannya seperti ini. Nah, liquid itu konsentrasinya konstan. Ini tidak berubah, mau sampai kapanpun dia tidak berubah. Makanya fasa liquid itu tidak diperhitungkan dalam perhitungan tetapan kesetimbangan. Sehingga saya bisa dapat persamaan ungkapan Kc baru bahwa Kc sama dengan CH3CO min, konsentrasi CH3CO min kali konsentrasi H3O plus per CH3COH. Ya. Dan diasumsikan H2O-nya konstan, jadi tidak masuk dalam perhitungan konstanta kesetimbangan. Dan konstanta kesetimbangan ini tidak ada satuannya. Kenapa? Karena setiap konsentrasinya, setiap sistem atau reaksi kesetimbangan kan beda-beda. Kalau misalnya di sini ada tambah lagi produknya apa, ya pasti akan banyak kan satuannya. Makanya tetapan kesetimbangan itu tidak ada satuan. Jadi jangan sama sekali kamu pakai satuan untuk cari K, baik itu Kc maupun Kp. Contoh misalnya ada konsentrasi saat timbang reaksi antara karbon monoksida, gas klorin, dan CaCl2 membentuk CaCl2. Di sini kamu harus tahu reaksinya. Berarti CO ditambah Cl2 menjadi CoCl2 dalam kesetimbangan. Fasanya gas semua karena diketahui di sini karbon monoksida, masa nggak tahu gas ya. Terus gas klorin. Nah, semua fasanya gas. Hitung konstanta kesetimbangan atau Kc. Kamu bisa cari Kc-nya karena di sini konsentrasinya sudah ada. Artinya ungkapan Kc-nya adalah konsentrasi CoCl2 per konsentrasi CO dan kali konsentrasi Cl2. Jadi kamu dapat seperti ini kan? Hitung pakai kalkulator. Yang nggak bawa kalkulator beli. Nah, sampai sekarang belum ada kalkulatornya. Oke, setelah itu kamu cari Kp. Kp dari tadi pakai persamaan Kc kali RT pangkat delta N. Ini delta N-nya berapa? 1 dikurangi 2 minus 1. Sehingga kamu bisa dapat R-nya kita tahu 0,0821. T-nya berapa? Lihat di sini 74 derajat Celcius tambah 273. Jadi 347 Kelvin. Sehingga kita bisa dapat Kp-nya 7,6. Oke. Coba latihan seperti ini. Kemudian konstanta kesetimbangan, misalnya ada Kp-nya sekian. T-nya 1000 Kelvin. Berapa tekanan kesetimbangan di O2? Kamu tahu ungkapannya untuk Kp? Tekanan kan? Jadi tekanan NO kuadrat karena koefisiennya 2 kali tekanan O2 per tekanan NO2 kuadrat. Nah, koefisiennya di sini 2. Masukkan tekanannya. Pindah ruas, kamu bisa dapat PO2 nggak?
Masukin ini KP-nya ada, PNO-nya ada, PNO2-nya ada. Cari PO2-nya. Kamu dapat PO2-nya, kamu bisa dapat berapa? ATM. Ya. Kemudian terakhir adalah kesetimbangan heterogen. Heterogen fasanya berbeda. Jadi kalau misalnya di sini ada solid, ada gas. Nah, poin yang kedua dari yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan, untuk fasa solid itu tidak masuk dalam tetapan kesetimbangan. Kenapa? Karena konsentrasinya konstan. Sehingga Kc-nya kamu bisa dapat adalah hanya konsentrasi CO2. Jadi kesetimbangan Kp, karena dia gas, kita bisa cari Kp-nya itu berdasarkan dari tekanan CO2. Jadi kesimpulannya, untuk konsentrasi solid dan liquid tidak dicantumkan dalam perumusan konstanta kesetimbangan. Hanya konsentrasi aquos dan tekanan atau fasanya gas. Kalau kamu lihat di sini, dalam suatu wadah ada gas dan ini ada padatan. Padatan mau ditambah-tambahkan konsentrasinya tetap kan? Ya. Sedangkan yang ini gas, saya mampatkan pasti volumenya berbeda sehingga konsentrasinya juga berubah, tekanannya juga berubah kan ya. Jadi solid dan liquid tidak mempengaruhi tetapan kesetimbangan. Yang mempengaruhi tetapan kesetimbangan adalah konsentrasi, bisa dicari dari Kc-nya, dan tekanan bisa dicari dari Kp-nya. Contoh misalnya ada kesetimbangan seperti ini. Tekanan parsial masing-masing gas. Tekanan parsial itu berarti tekanannya si NH3 kan parsial. Tekanan H2S itu semua masing-masingnya 0,265 atm. Hitung Kp dan Kc-nya. Kp berarti konsentrasi tekanan NH3, tekanan H2S. Kenapa saya pakai Kp, Pak? Kan yang diketahui adalah tekanan. Jadi kamu pakai Kp. Kalau yang diketahui Kc, konsentrasi, baru kamu pakai Kc. Itu ya. Itu kuncinya. Kamu dapat Kp 0,265 kali 0,265 ya. Kan tekanan masing-masing, tekanan parsial masing-masing itu 0,265. Jadi kamu tinggal kalikan. Kenapa yang nampak HS enggak? Karena dia solid. Ya. Kemudian kamu cari Kc. Tadi saya bilang kalau cari Kc sama dengan Kp RT pangkat min delta N. Berapa delta N-nya? 2. Di sini 0. Kenapa? Karena tidak ada gas. Ingat, yang bisa dicari dengan delta N hanya fasa gas. Oke, jadi delta N-nya 2. T-nya 295 Kelvin. Kamu masukkan ke persamaan Kc sama dengan Kp RT pangkat min delta N. Delta N-nya min 2 jadinya. Yang kamu dapat Kc-nya sekian. Oke. Itu saja dulu. Silakan dipahami dan dicermati. Terima kasih.